Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama saya Erwan Sidiwijaya dan malam hari ini, oh malam, nggak deh di hari ini, di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat analisis situasi. Jadi teman-teman pastinya sudah pernah dengar ya dengan apa namanya alat analisa SWOT, SWOT gitu loh. Nah SWOT ini cukup populer digunakan karena aku lihat dulu. Hmm. Oke, SWOT ini cukup populer digunakan karena mudah dan cukup komprehensif ya untuk melihat kondisi sebuah brand yang akan kita kelola. Jadi situation analysis ini adalah analisis situasi yang biasa diterapkan atau digunakan sebelum kita membuat strategi. Jadi kita akan menggali insight dari brand tersebut. Makanya di sini disebut brand insight. Insight itu wawasan ya. Kan sebelum kita mengelola sebuah brand, kita harus tahu dulu dong ini brand-nya tentang apa sih. Kita harus mapping dulu di pasar ada apa aja sih dan bagaimana posisi si brand ini nih, ada di mana. Jadi kita bisa nggak salah, kita nggak salah langkah. Nah, mari kita menggali wawasan-wawasan tentang brand kita yang akan kita kelola. Nah ini ya, the situation analysis, bagaimana kita menganalisa situasi dari brand kita dan pasar tempat brand kita berada. Jadi yang pertama, tujuan dari situational analysis, ini yang pertama untuk memahami, apa yang perlu dipahami? Yang pertama, permasalahan pemasaran. Nah ini, kadang-kadang kita itu kita mendapat keluhan dari klien gitu ya, saat teman-teman bekerja sebagai PR officer di PR konsultan atau seorang apa namanya, advertiser, eee orang-orang yang mengelola iklan di advertising agency, tiba-tiba klien datang, terus dia curhat, "Mas, Mbak, produkku nggak laku di pasaran nih, ini mesti karena iklannya ini atau citra perusahaanku jelek ini." Nah, kita harus 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 bikin situasi pemasarannya dulu. Jangan-jangan iklannya udah bagus, citranya bagus, tapi distribusinya yang jelek. Jadi orang tahu ada produknya, orang mau beli, cuma di pasaran produknya nggak ada. Nah, kalau udah ketemunya kayak gini, ya udah balikin lagi. Secara komunikasi nggak ada masalah, lebih baik Anda perbaiki jaringan distribusi Anda. Ya sudah, kita handle klien yang lain. Pertama itu ya, fungsinya untuk mencari permasalahan pemasaran. Ada nggak masalah pemasaran? Terus yang kedua, untuk memahami company. Ini perusahaan yang kayak gimana sih? Terus yang ketiga, untuk memahami kompetitor. Jadi yang head to head sama brand kita tuh siapa aja sih? Jadi gampangannya sih, aku dulu paling gampang tuh ya, begitu dapat klien, aku lari ke supermarket. Biasanya sih cari di mall gitu ya, yang variannya banyak, yang agak gede gitu, biar dia punya koleksi produk yang banyak. Jadi begitu misalnya aku handle Bang Bang gitu ya, ya wes aku cari ke Carrefour. Di rak-nya Bang Bang itu kompetitornya siapa-siapa aja, kedata semua di situ. Nah, namanya juga SWOT. Yang pertama pasti ada strength dan weakness, kekuatan dan kelemahan. Ini berada di dalam lingkaran, lingkaran dalam. Ini ada di lingkaran produk kita. Jadi lingkaran yang kotak ini, lingkaran yang kotak lagi. Kotak yang segi 4 ini adalah pasarnya ada di sini. Dan lingkaran di dalam itu adalah produk kita. Jadi strength sama weakness itu adalah kelemahan dan kekurangan dari kita sendiri, dari brand kita sendiri. Threat ada di luar, ancaman. Ancaman di sini biasanya kita ngeliat kompetitor, itu adalah ancaman kita. Opportunity, setelah kita lihat ancaman, kita bisa mapping. Misalnya nih ya, bicara tentang Bang Bang. Bang Bang itu punya pesaingnya adalah Top. Pesaingnya lagi ada Toblerone, ada lagi Silver Queen, ada lagi Delphi. Terus kita lihat nih, mereka ngomongnya apa? Kalau dari sisi komunikasi ya, kan kita yang lihat pesannya toh. Oke, Top itu ngomongnya coklat penahan lapar, misalnya aku nggak tahu pasnya, coklat penahan lapar. Silver Queen santai enaknya sama Silver Queen. Oke, coklat itu buat nyantai. Toblerone coklat Valentine. Delphi coklat Swiss. Nah, kita yang harus kita kunci, harus kita lock dulu di awal, kita nggak boleh menyampaikan pesan yang sama. Jadi kita nggak boleh ngomongin, coklat yang penahan lapar, coklat yang enak buat nyantai, coklatnya Valentine sama, coklat dari Swiss.
itu pesan-pesan atau isu-isu yang udah dikelola sama kompetitor. Itu ancaman kita. Opportunity-nya kita masih punya yang lain nih. Misalnya nih, bank-bank eee, coklat yang kenyal di apa namanya, di gigi misalnya, belum ngomong. Atau bank-bank apa namanya, coklat yang kriuk, belum ada yang pakai juga. Atau bank-bank ini coklat dan wafer, sama-sama seperti Top, sama persis. Top ngomongnya nggak coklat sama wafer, dia ngomongnya itu penahan lapar. Walaupun secara produk, itu ada coklat dan wafernya. Nah, tinggal sekarang gini siapa yang klaim duluan. Atau sama-sama punya karamel, belum ada yang ngomongin karamel, ya kita klaim aja. Ini adalah beng-beng, karamelnya lengket, bikin kangen. Nah, itu tadi ya, ini adalah opportunity yang bisa kita sampaikan, opportunity yang bisa kita pakai. Pesan-pesan yang belum diklaim oleh kompetitor. Nah, sekarang kita lihat, jadi ini ya, menggali, kalau aku biasanya sih kalau untuk bikin SWOT, aku tentukan dulu nih, tadi saat kita bicara, kita handle bank-bank, kompetitornya siapa dulu? Aku lari ke supermarket, aku lihat di situ. Siapa-siapa aku catat, oke. Kompetitor kita yang paling dekat itu ada Top. Selanjutnya di kategori yang sama ada Silver Queen, ada Delphi, ada Toblerone. Oke, habis itu aku bandingin sama mereka. Kekuatannya, jadi bank-bank jadi aku biasa aku beli semuanya, terus nanti aku sama tim kita coba cicipin. Coba cicipin, kita amati produknya, kita amati iklan-iklannya, kita amati isu-isu ya tentang mereka. Nah, kita bandingkan kelemahan sama kekuatannya. Oke, dibandingkan sama kompetitor. Tahap kedua, opportunity. Jadi sebenarnya sih sebentar. Opportunity itu ada target audience. Nah, aku biasanya sebelum nyari opportunity, oh sorry sorry sorry. Ini biar aku keluarin dulu ya. Waduh. Nanti ini aku jelaskan. Aku sebenarnya mau ngeluarin dulu treatnya dulu sebentar. Nah, ini. Jadi, tahap ketiga, yang pertama tadi, aku kumpulkan dulu semua, oke gini ya, jadi langkah taktisnya, kita mulai dari bawah dulu. Begitu kita mau bikin SWOT, ini caraku ya. Jadi ini sebenarnya kalau di buku sih berurutan, kalau aku lebih taktis aja. Yang pertama, aku lari ke supermarket, aku breakdown. Oke, terus habis itu aku dan tim akan mencoba produknya, aku akan melihat iklan-iklannya dulu nih. Iklan-iklannya terus ngomongin apa, kita pastikan tidak ada pesan yang sama. Sorry, kita pastikan mereka udah ngomong apa dulu. Nah, tadi tahap pertama kompetitor. Kompetitor aku catetin dulu nih, oh apa namanya, Top ngomonginnya coklat penunda lapar. Terus yang kedua Silver Queen, coklat santai. Delphi, coklat Swiss. Toblerone, coklat Valentine. Oke, itu adalah ancaman kita. Terus masuk ke brand, strength sama weakness. Di sini aku akan membandingkan nih, dari mulai dicobain, dipegang, pokoknya panca indera ya. Yang pertama ya, kita bandingkan secara teksturnya dulu nih, semua kita coba. Rasa, semua cicipin. Lebih apa, kurangnya apa. Terus aroma, terus habis itu kemasan, coba coba dimakan, suaranya kayak gimana. Terus habis itu kita lihat secara visual, baik kemasannya atau produknya. Terus kemudian kita tulis di sini kelemahan sama kelebihannya apa. Setelah itu kita masuk ke opportunity. Opportunity di sini aku akan mulai apa namanya, meng-compare kelebihan kita dibandingkan dengan klaim-klaim pesan oleh kompetitor. Tadi misalnya nih, oh ternyata sekali makan beng-beng itu kita jadi kenyang sementara nih. Nah, itu kelebihan kita dibanding sama yang lain. Tapi
top sudah mengklaim itu, berarti kita nggak boleh make. Nah, di sini strength-nya di sini ada lagi, oh pas dijelasin tuh kerasa banget nih, apa namanya, karamelnya nempel di gigi. Coklat-coklatnya belum ada yang apa namanya, belum ada yang klaim. Oke, kita bisa pakai itu. Nah, terus di-compare nih, opportunity tadi ya, kelebihan-kelebihan brand kita yang belum diklaim kompetitor, kumpulin, terus kita bandingkan, target audience kita tertariknya sama coklat yang kayak gimana dan butuhnya seperti apa. Kita kemudian cocokkan. Misalnya nih, tadi kita punya kelebihan itu adalah yang pertama coklatnya di sini keras, kriuk, satu, yang kedua gabungan coklat sama wafer, dan yang ketiga ada karamelnya. Pas dicek ke target audience, need sama interest-nya, oh ternyata mereka itu butuh coklat yang rasanya real coklat. Terus yang kedua, coklat yang bisa, apa namanya, yang nggak lengket di gigi, karena males kalau harus korek-korek gigi. Terus yang ketiga, mereka suka coklat yang bercampur dengan, apa namanya, wafer. Oke, di sini kita cocokkan nih. Pertama karamel, wah nggak bisa nih kontra. Terus yang kedua, coklat real coklat, kita nggak ngomongin itu. Nah yang ketiga nih yang cocok nih, oh ternyata, konsumen kita suka butuh coklat yang gabungan coklat sama wafer, kita jual coklat sama wafer digabung. Nah itu kemudian, opportunity yang kita bisa munculkan adalah itu. Terus, apa sih fungsinya dari sini? Di analisa ini kita jadi tahu nih, oh ternyata target audience kita itu nggak terlalu suka yang lengket nih. Nah, jadi di sini bisa kita NPDD, New Product Development. Jadi kita bisa membuat produk baru, kita bisa menyarankan ke divisi produk, ini loh ternyata konsumen kita itu nggak suka coklat yang lengket apa, coklat yang terlalu lengket, seperti karamelnya terlalu lengket. Top masih lengket, nah kita bisa nggak ngurangin itu. Terus yang kedua, proses pembelian. Di sini nyamannya seperti apa nih? Misalnya di sini kemudian di era pandemi orang lebih seneng order via GoFood daripada harus datang ke supermarket. Terus efisiensi dalam proses membeli seperti apa? Tergantung konsumen tadi ya, di opportunity. Terus customize product. Ya ini hampir sama seperti new product development. New capability. Nah, di sini dilihat nih, oh ternyata misalnya nih habis dinit, oh ternyata orang Indonesia tuh kalau nemu produk yang enak tuh dimakan pakai nasi nih. Wah, ternyata new capability. Beng-beng itu punya kemampuan baru sebagai lawuh. Nah, itu bisa ditemukan. Nah, tadi ini sebetulnya proses SWOT ini membedah tadi ya, dari sisi brand, strength sama weakness, opportunity di target audience, dikali interest sama need-nya, kemudian, kompetitor untuk mencari threat atau ancaman. Oke, sekian materi dari saya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.